Seperti yang tim kami sudah bahas pada episode sebelumnya, ajang Liga Champions musim 1992-1993 ternyata merupakan ajang Liga Champions pertama setelah sebelumnya berganti nama dari Piala Champions. Dalam format barunya yang berbentuk Liga, ajang Piala Champions memang terlihat seperti sebuah penyempurnaan yang dilakukan UEFA. Banyak sekali perubahan dalam ajang baru ini. Mulai dari penempatan tim pada grupnya hingga perombakan dalam babak penyisihan. Namun satu hal yang disayangkan, ternyata di balik format barunya ini terselip sebuah kejadian memalukan di dalamnya. Maka dari itu, tim kami kali ini secara spesial akan membahas kejadian memalukan tersebut kepada Anda para pecinta sepak bola. Seperti yang kita tahu, tim asal Prancis Marseille berhasil keluar menjadi juara dalam ajang Liga Champions musim 92-93 dengan mengalahkan AC Milan. Namun siapa yang menyangka kalau langkah Marseille menuju ajang Liga Champions ternyata diwarnai kecurangan yang dapat dikatakan sangat membuat malu kubu negeri asalnya Prancis. Ya, Marseille diduga melakukan sebuah pengaturan skor kala mereka bertandang melawan Valenciennes dalam ajang Liga Prancis musim sebelumnya. Hal tersebut pun dilakukan agar mereka bisa kembali menampakkan kaki di ajang Champions League. Namun meski hanya berawal dari dugaan, ternyata hal tersebut pun terbukti. Federasi Sepak Bola Prancis atau yang biasa dikenal dengan FFF ternyata melakukan sebuah penyelidikan yang berbuntut pada pembuktian kasus besar ini. Penyelidikan yang dilakukan oleh FFF selama 6 bulan lamanya itu pun terbukti. Marseille telah melakukan sebuah tindakan pengaturan skor di dalam Liga Utama Prancis. Hal tersebut pun sangat dikecam oleh rakyat Prancis saat itu. Bahkan akibat dari kasus pengaturan skor ini, tanah Prancis sempat memanas. Karena banyak masyarakat yang tidak menerima kemenangan Marseille yang didulang dari hasil kecurangan kala mereka bertanding melawan Valenciennes. Alhasil dengan terbuktinya kecurangan Marseille, mereka pun diberikan hukuman yang amat sangat banyak dari Federasi Sepak Bola Prancis. Hukuman tersebut pun berupa pembatalan gelar juara Liga Prancis musim 92-93, degradasi ke dalam Liga Prancis Divisi 2, dilarang mengikuti Piala Interkontinental, Piala Super Eropa, dan yang terparah adalah mereka dilarang mengikuti ajang Liga Champions di musim berikutnya. Hal ini tentu saja merupakan sebuah pukulan telak bagi Marseille. Bahkan hingga beberapa tahun ke depan, mereka pun masih sulit untuk merangkak naik ke dalam divisi utama ajang Liga Prancis. Hal ini tentu saja menjadikan Prancis menjadi negara suri tauladan bagi negara-negara sepak bola lainnya. Tindakan Prancis kala itu pun mendapatkan banyak pujian dari seluruh penjuru dunia. Musim 92-93 merupakan pertama kalinya Piala Champions berubah format menjadi Liga Champions. Dan di edisi perdana berformat Liga tersebut memunculkan Marseille sebagai juara meski akhirnya diikuti dengan berbagai berita kontroversi dari tim Prancis. Namun ada satu sosok yang sangat menyita perhatian karena mampu menjadi pencetak gol terbanyak kala itu. Dialah Romario de Sousa Varian. Kala itu, nama Romario belum terlalu tenar di benua biru. Walaupun didatangkan PSV dari Vasco da Gama sejak tahun 1988, penyerang Samba itu masih menjadi seorang rising star. Kehebatannya saat berlaga di kompetisi Brazil diharapkan PSV juga berimbas di Liga Belanda. Hanya bertinggi 167 cm, Romario memiliki skill dan kecepatan yang luar biasa untuk seorang striker. Terlebih kelincahannya mencari celah membuat dirinya terlihat gampang dalam mencetak angka. Gus Iding yang kala itu menjadi pelatih PSV di tahun 1988 langsung mengikuti instingnya untuk memboyong Romario dari Brazil ke negeri kincir angin. Tak butuh waktu lama bagi Romario beradaptasi. Seperti halnya pemain Brazil, striker kelahiran 29 Januari 1966 itu sangat piawai memainkan bola secara individu. Dan pastinya gelontoran gol pun langsung dia persembahkan bagi PSV Eindhoven. Berhasil membuktikan diri di kompetisi lokal Belanda,
Romario akhirnya juga berhasil menaklukkan kompetisi di benua biru. Ajang Liga Champions musim 92-93 menjadi langkah awal semakin bersinarnya sang pemain di Eropa. Meski tak mampu membawa timnya sebagai yang terbaik, Romario menjelma sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Champions musim itu. Keran gol sang pemain dibuat saat penyisian babak pertama. Hat-trick Romario kala itu membantu PSV membalikan keunggulan agregat untuk mengalahkan ex-Athens dan membuat jawara Liga Belanda tersebut melaju ke fase grup. Sayang, di fase grup PSV Eindhoven tak mampu bersaing hingga akhirnya menempati posisi juru kunci. Hanya memperoleh 1 kali hasil imbang, membuat langkah Ruud Waiten terhenti. Namun tak membuat Romario terganjal untuk menjadi bintang di Liga Champions tersebut. 2 golnya kalau menahan imbang Porto serta 1 gol saat dikalahkan Milan, melengkapi koleksi golnya menjadi 7 di Liga Champions musim tersebut. Romario mendapat saingan dari Marco van Basten untuk merengkuh gelar top skor. Dan meskipun Milan melaju hingga partai puncak, Van Basten tak mampu menyamai torehan gol Romario. Top skor Liga Champions pun menjadi milik striker mungil tersebut. Keberhasilan menjadi top skor di Liga Champions 92-93 ternyata menjadi akhir kebersamaan Romario dengan PSV. Setelah musim berakhir, sang pemain hijrah ke Barcelona untuk terus menaklukkan sepak bola di benua biru. 5 tahun berseragam PSV, Romario menghasilkan 96 gol dari 107 penampilan. Dan setelah pensiun, sang legenda kini menjadi salah satu senator di Rio de Janeiro, Brazil.